5 tahun pertama itu hampir merusak pernikahan. Betul. Pengen pisah. Oke. Halo, makan lagi. Hari ini kita Mukbang mau lagi. mukbang cinta. Kita hari ini mau makan bebek Goreng goreng Patmoroso rempah-rempah. Kalau Adanya di kerobokan ya? Iya, adanya di kerobokan. Kita sengaja nasinya berdua biar langsing, bebeknya tapi seorang satu. Kita Sambal. pesen terong goreng dan kol goreng. Kol goreng. Aduh, Ini nasinya disiram nih pakai disiram pakai minyak minyak tadi ya. Tadi ada minyak bebek minyaknya. ya? Iya. Oke, Yuk, mari kita kita makan. makan. Doang dulu. Doa dulu ya. Mari kita makan. Oke. Kita cobain bebeknya dulu. Coba ya. Ini. Wah, Coba ya. empuk banget. Kolnya. Empuk banget. Pas pesen, pas datang ini udah wangi banget. Coba bebeknya tanpa sambal. Wah, empuk banget ini bebeknya. Emang berasa ya rempah-rempahnya ya, bumbunya ya. Kita cobain nasinya. Nasi yang pakai minyak, terus dikasih kremes. Ini dia. Enak banget ternyata nasi dikasih minyak. Masa sih? Coba dulu. Coba. Kol, sayur. Ini terong nih. Kita coba terong. Makan dulu. Asik banget. Coba ya. Terong makan. Lihat, ini bebeknya selembut itu kayak ayam ya rasanya ya, nggak ada keras-kerasnya, lembut banget. Sambalnya sih pas nih. Pedasnya. Sampai keringetan. Aduh. Tapi ini makanan bahaya nih. Bahaya kenapa? Bahaya bisa nagih lagi. Tadi harganya berapa ya satunya? 30 ribuan nih. 30 ribuan ya. Kalau terong dan kol-kolannya itu kalau di Gojek 7.000. Sekarang kita makan kol, nasi, bebek beserta kulit, dan sambal. Ini gila nih. Ini gila nih. Ini gila. Sambelnya sekali. Ini gila nih. Ini gila nih. Ini gila nih. Pinjam dulu piringnya ya. Biar nggak keselak. Tuh. Enak ya, wangi ya. Ini nih yang paling enak nih. Ini anak-anakku paling suka nih. Kulit berlemak. Bagian kulit Yang berlemak. garing-garing. Jadi kalau orang Korea alasnya pakai
selada. Kalau orang Jawa kita, orang Indonesia alasnya pakai kulit bebek, pakai nasi, Tulang muda. kayak sambel, daging sedikit, kemangi, nah kemanginya, langsung one bite. Oh kecap dikit. Kan ini sambelnya udah ada kecap. Enggak, tapi nggak tahu lidah kecap. Oke, op. Harusnya enak. Ya, lemaknya. Kolnya habis ya? Habis. Makan kol nggak boleh terlalu banyak, kol goreng. Kenapa? Kolesterolnya tinggi. Pedesan. Ini sih kalau pakai nasinya ya, ini kita belum konsen ke minyaknya nih. Ini karena ada minyaknya jadi makin enak nih. Iya, jadi gurih banget. Gue yakin off the record pesen lagi ntar. Habis. 12 seconds later. Oke, udah kenyang ya. Bukan main. Jadi kita mau ngomongin tips menangani konflik pasangan suami istri yang bekerja bareng. Tadi udah kenyang, terus kita mau apa jadi agak lupa sedikit ya. Ini udah mulai teler-teler kena angin Pengaruh. sepoi. Kita cerita dulu. Oke. Kita nih kan kerja bareng nih, suami istri kita kerja bareng kurang lebih udah 12 tahun. Dari tahun 2009. Kasih tahu Ya, dulu kamu tuh, kerjanya dulu apa? saya tuh profesional. Saya nggak pernah berdagang. Saya kuliah sampai 1 S2, terus kerja. Saya kerja sama orang. Ella juga kerja ya? Gitu ya? Aku kerja, kamu juga kerja kan ya? Ya. Setelah nikah, selang 2 bulan hamil ya? Ya. Hamil anak pertama. Nah, dan ternyata harus Bed bed rest. rest, mengharuskan harus stay di rumah, akhirnya berhenti kerja, mulai usaha kecil-kecilan, toko online shop kecil dari rumah yang mulai dari Multiply. Kalau saat itu, kalau kamu tahu Multiply berarti kita seangkatan. Akhirnya bisnis yang aku rintis sendiri saat itu yang masih kecil banget, akhirnya agak mulai nggak kepegang. Dan akhirnya minta bantuan suami, kamu bantuin aku, akhirnya berhenti kerja. Dan kita tuh mutusin karena kita melihat itu emang ada prospek. Jadi kita berani mutusin untuk berhenti kerja dan kerja bareng. Ya. Padahal lumayan masih oke lah secara karir masih oke. Kedua, emang kita mau fokus lebih ke keluarga ya. Kerja bareng kan sekarang udah 12 tahun. Perasaannya gimana? Awal-awal pertama senang karena punya bisnis sendiri dan bisa ngobrol bersama, meng-create awal. Belanja kebutuhannya bareng-bareng gitu kan, terus ngitungnya juga bareng, semua bersama, seakan masih satu. Kamu perasaannya? Itu tuh gimana? Ya awalnya sih seneng ya, kalau sebagai perempuan ada yang bantuin kan ya, merasa lebih aman. Karena merasa bahwa ini adalah pekerjaan bersama dan milik bersama. Gitu kan. Nah ternyata itu bisa menjadi akar tuh. Akhirnya 5 tahun pertama itu hampir merusak pernikahan. Betul. Kita pernah sampai pengen pisah. Awal-awal pendapat masih satu, lama-lama mulai terjadi perbedaan pendapat. Karena ego ya, Iya. ada ego. Masing-masing masih punya pendapat dan egonya sendiri. Dimana dulu tuh pendapat dan egonya kita itu yang mau siapa yang menang gitu loh ya. Kalau merit aja awal-awal itu kan suka berantem masalah pernikahan. Ditambah lagi ini pernikahannya kerjanya bareng, jadi masalahnya tuh timbul jadi lebih banyak gitu loh, konfliknya akan lebih banyak. Kedua mungkin waktu kerja ya. Waktu kerja tuh jadi gini loh, kalau waktu kerja Ella kan baiknya di rumah, saya kan kadang di luar. Karena merasa kurang nyaman, sering konflik, akhirnya saya suka lama di toko. Akhirnya pulang jam 10, jam 11, anak udah tidur, ya kan. Terus si Ella juga ternyata kita nggak pernah nanyain apa kesibukan dia sehari-hari. Terus sampai rumah kita merasa kok gua nggak disambut, tapi satu sisi juga dia udah capek gitu kan, karena harus kerja juga, harus urus anak juga yang masih kecil dan pasangan muda yang belum tahu sama sekali gitu kan. Nah
itu pembagian waktunya emang susah banget ya. Jangan sampai kayak kita ngomongin kerjaan itu 1 kali 24 jam. Nah, itu juga. Ya kayak di tempat tidur atau di kamar mandi juga ngomongin kerjaan kan. Iya. Ya udah nggak balance banget kan itu ya. Iya. Sedangkan kita masih ada pernikahan yang harus dibina gitu loh, Iya, apalagi betul. pasangan muda. Oh. Yang kita bangun hanya perusahaan, bisnis, tapi kita lupa bangun keluarga gitu kan ya. Iya. Karena udah Padahal sebenarnya kalau berjalan beriringan itu bisa, Mm-mm. harusnya bisa. Nah ini makanya kita mau sharing bahwa sebenarnya itu bisa untuk berjalan beriringan. Nah, terus kalau terakhir yang menurut aku tuh ada konflik juga, ada 2 bos. Area kepemimpinannya nggak jelas gitu. Jadi Itu yang kayak tadi cerita di awal bahwa Iya. semuanya dilakukan bersama-sama. ya, gitu semuanya keputusan harus di atas keputusan berdua. Pokoknya semua dari HRD, dari finance, dari produksi Iya. itu bosnya sama. Iya. Jadi karyawan juga bingung ya. Who's Yang my mana boss? yang harus Ya, diturutin siapa nih? gitu. Ya, siapa bos Nah, akhirnya gua? berantem lagi gitu, konfliknya itu. Jadi bosnya Karena itu kita- ada 2. iya, Dan terlucu. bener-bener dulu tuh kayak bener-bener neraka deh ketemu dia, aduh kayak ketemu rival gitu. Padahal suami sendiri ya. Udah ganteng lagi. Dari itu kita bisa ngasih kesimpulan kira-kira tipsnya seperti apa. Pertama, pembagian Dan kerja. area kerja. Nah, itu tuh Jelas. yang paling krusial. Bentang-bentang kerja bareng, jangan semua dilakuin bareng. Itu nggak bisa. Nggak Itu bisa. nggak bisa. Lebih bagus ada area pembagian kerja. Misalnya, Yes. kamu strengthnya di sales misalnya ya. strengthnya di sales, Ella strengthnya di branding gitu. Jadi karyawan juga nggak bingung, kita juga Ya. tidak sering timbul konflik. Nah, kita bisa masuk ke area dia hanya sekedar memberi saran. Itu tuh benar-benar salah satu tips yang sangat bisa banget menghindari konflik kerja bareng. Dan yang kedua, Yang kedua percaya apa? pada tim. Percaya pada tim. Nah, Itu harus percaya pada tim. benar, karena nggak mungkin semuanya kita ngelakuin berdua ya. Hmm. Dan saat kita udah punya tim yang solid, itu jangan sampai kita tidak percaya. Kita harus percaya tuh mendelegasikan kerjaan, membuat tim kita juga bisa produktif. Mereka punya percaya diri. Iya, Punya mereka percaya juga diri. bisa mengeluarkan, mereka punya ide, kreasi, produktivitas. Terus yang ketiga, Ketiga, waktu. Ya. waktu, pembagian waktu. Setelah 1 dan 2, pasti waktu keluarga juga Ya. jadi baik. Walaupun kita kerja bareng, kita tetap 9 to 5 ya ngomongin Harus dong, kerjaan. harus dong. Di luar dari jam kantor, di luar dari jam kerjaan itu sebaiknya jangan ngomongin tentang kerjaan Iya, ya. waktu keluarga Itu adalah waktu keluarga. Weekend kita bareng keluarga. Jadi Ya centil-nyentil dikit lah boleh lah kalau memang ya, kira-kira tapi jangan keputusannya harus serius-serius cepat amat. ya. Waktu keluarganya harus bagus, jadi nanti spare ke anak-anak dan istri atau istri dan suami juga baik semuanya. kita harus lebih sering pasti Diskusi. bukan ego, bukan memaksakan ego. Lebih banyak ke diskusi, bukan memaksakan ego. Dalam pernikahan, dalam kerja bareng itu harus ada kerendahan hati. Kita ngobrol, pokoknya bukan memaksakan ego. Diskusi loh ya, Diskusi. bukan eskalasi, diskusi. Diskusi bukannya tuntutan, diskusi itu yang paling penting. Kelima, jangan ngode. Jangan ngode itu komunikasinya harus jelas. Oh iya, Istri jangan ngarep, jangan ngode-ngode, jangan ngasih kode keras, karena suami nggak akan ngerti sih sebenarnya. Ngomong aja, Iya. ngomong aja, gitu. iya. Dan ya demikian juga suami gitu ya, harusnya lebih sensitif. Nah, coba buka video Mukcin kita yang sebelumnya, kita bahas tentang bahasa cinta. Di situ kalau kita udah menerapkan bahasa cinta, komunikasi harusnya lebih lancar. Iya. Ya. Lingkungan kerja yang bagus itu adalah seperti ekosistem akuarium. Terumbu karang terlalu banyak tidak bisa dibanding ikan. Ikan terlalu banyak juga merusak terumbu karang. Ikan omnivora, karnivora, herbivora campur juga nggak bisa. Sirkulasi juga nggak bisa. Tapi kalau semuanya balance, dia akan cantik. Nah, tugasnya siapa itu yang mengatur? Ya, kalian-kalian yang sebagai director, sebagai yang membuat keputusan, sebagai partner bisnis, ya itu yang harus mengatur biar menjadi suatu ekosistem yang bagus. Oke, Oke. itu tips dari kita Iya. bagaimana mengatasi konflik buat pasangan suami istri yang kerja bareng. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen video apa yang harus kita lakuin selanjutnya biar kita bisa tetap produktif, bikin lagi video-video yang bisa memberi Inspirasi, yang menginspirasi juga buat kita untuk kita jadikan konten nanti. Oke. Thank you very much. Salam Mukcin, mukbang Mukbang cinta. cinta.